Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu dalam kuliah Zoom meeting perdana mata kuliah sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi. Karena kuliah perdana mungkin sifatnya pengantar saja. Walaupun begitu, izinkan saya untuk share screen kepada Anda. Oke, ini mata kuliah kita selama 1 semester. Sejarah Orde Baru dan Reformasi 1966 hingga sekarang. The History of New Order and Reform in Indonesia from 1966 to currently to that. Mata kuliah ini diampu oleh saya. Ini nama saya. Udah kenal ya? Kenal lah di YouTube saya banyak ya, di Facebook, di WhatsApp grup. Jadi kalau ada di Mbah Google ketik Andi Suwirto, wah muncul banyak foto saya. Saya pun heran dari mana Mbah Google bisa dapatin foto saya gitu. Dan oleh Bu Iing, ini Bu Iing sudah bergabung juga dengan kita ya. Oke, sebagai pengantar apa sebenarnya saya sudah mengupload di spot UP Edu ya. Jadi silakan lihat di spot UP Edu. Bahkan ada video saya juga di spot UP Edu itu. Bahkan kuliah-kuliah terdahulu video saya direkam dengan baik dan bisa diakses di spot UP Edu. Mata kuliah ini tujuannya adalah agar mahasiswa, agar kita semua bisa memahami, menganalisis, dan berpikir kritis tentang pola-pola dan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru dan Reformasi di Indonesia. Cakupannya dari 1966 hingga sekarang ya. Jadi mungkin Anda boleh mulai memikirkan dari sekarang, sebab perkuliahan itu kan dari dosen itu hanya mungkin 4 kali pertemuan saja ya. Jadi selanjutnya akan banyak diskusi. Karena itu Anda dari sekarang pikirkan materi apa, peristiwa apa, judul apa, topik apa yang akan Anda pilih untuk dijadikan bahan diskusi dan bahan membuat makalah nanti. Bebas ya. Yang penting cakupannya tetap pada masa Orde Baru dan Reformasi dari 1966 hingga sekarang. Nanti kalau sudah diskusi, tugas saya dan Bu Ing adalah ngasih komentar pada presentasi PPT Anda sebelum dibuat makalah lengkap ya. Jadi cakupan materi mata kuliah ini adalah highlight pilihan peristiwa yang saya sampaikan dan atau nanti Bu Ing sampaikan dari sejak kelahiran Orde Baru pada tahun 66 hingga era reformasi sekarang. Jadi saya dan Bu Ing tentu tidak akan bisa menjelaskan secara detail, secara mendalam apa yang terjadi pada masa Orde Baru dan Reformasi. Tugas Anda dalam diskusi nanti ya, ketika memilih topik tertentu yang akan dijadikan makalah individu. Dan metode perkuliahannya ceramah, tanya jawab. Tanya jawabnya sekarang diganti oleh komentar singkat ya. Komentar singkat di WhatsApp grup yang sudah saya share ya. Jadi setelah kuliah ini atau nanti setelah presentasi mahasiswa, Anda memberi komentar singkat di WhatsApp grup, tuliskan nama lengkap Anda, nomor induk mahasiswa, dan komentar singkatnya terhadap materi yang dikuliahkan pada hari ini. Jadi bukan pertanyaan, tapi memberikan komentar singkat. Bisa komentar kritis, bisa komentar tambahan, komentar tandingan berdasarkan sumber-sumber yang Anda baca ya. Kemudian ada seminar, ada presentasi. Ini diskusinya bukan diskusi kelompok, tapi tadi komentar singkat di WhatsApp group ya.
setelah Anda melihat presentasi PPT mahasiswa nanti. Ada UTS, ada UAS juga secara online ya. Jadi mungkin nanti dilakukan melalui WhatsApp group dan Anda kirim jawabannya melalui email saya atau email Bu Iing. Oke, perkuliahan saya dengan Bu Iing juga akan sedikit berbeda dengan dosen-dosen yang lain. Saya dengan Bu Iing mungkin akan memberikan kuliah selama 4 kali pertemuan saja dalam bahasa yang pelbagai. Ya. Nah, jadi pertemuan pertama sekarang saya pakai bahasa Indonesia. Pertemuan kedua minggu depan saya akan menggunakan bahasa Inggris. Pertemuan ketiga saya akan menggunakan bahasa Melayu, bahasa Epinupin, dan terakhir pertemuan keempat saya akan menggunakan bahasa Sunda. Ya. Jadi bagi Anda yang bukan orang Bandung di luar Jawa Barat, wayahna kedah ngartos bahasa Sunda margi kuliah nganjer di Bandung. Jadi kalau orang Sumatera harus sering nanya ke teman, aya naon gitu. Aya neon ya. Jadi harus belajar bahasa Sunda supaya ngerti karena Anda kuliah di Bandung. Bandung adalah pusat budaya Sunda. Bahasa ibu saya sendiri bukan bahasa Sunda. Saya orang Pantura, Jawa Barat. Bahasa ibu saya bahasa Jawa Indramayu, Jawa Cirebon, Belikiang, yen orang mangan, orang udah Jawa anak. Ada orang Cirebon sini. Tapi karena saya lama tinggal di Bandung, alhamdulillah lancar juga bahasa Sunda. Jadi bahasa itu harus dipakai, kalau enggak lupa. Ya. Jadi mengapa saya dan Bu Iing ngasih kuliah dalam bahasa yang pelbagai, supaya Anda terbiasa mendengarkan dan berbicara dalam bahasa Indonesia, Anda terbiasa mendengarkan dan berbicara dalam bahasa Inggris, Anda terbiasa mendengarkan dan berbicara dalam bahasa Melayu, sebab ASEAN ini sudah terintegrasi. Suatu saat akan ada pertukaran mahasiswa, Anda mungkin dikirim 1 bulan, 2 bulan di Kuala Lumpur, di Bandar Sri Begawan, di Singapura. Nggak bisa Anda menggunakan bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Melayu atau bahasa Inggris, kan? Apalagi kalau dikirim ke Bangkok, di Thailand, ya, nggak bisa. Oh, maaf, saya nggak ngerti, nggak bisa. Hap kentala kate, mereka bilangnya. Apalagi ke Laos, ke Vietnam, ke Myanmar, bahasa beda. Jadi harus paham bahasa Inggris atau bahasa Melayu. Syukur kalau bisa ngerti bahasa Asia Tenggara lainnya, ya. Dan terakhir bahasa Sunda. Anda harus memahami Bandung sebagai pusat budaya Sunda. Karena itu wayahna kedah ngartos, kedah tiasa ngupingkeun nyarios ngange bahasa Sunda. Tisawios kasar oge, lami-lami mah janten lemes. Nu penting nyage kasar tapi ngange bahasa lemesnya. Ari sia bade ka mana? Tak lemes kan walaupun nyebut sia ya. Tong gitu anjir, ternyata lemes juga kan tapi ya tidak begitu ya. Anda harus tahu unak-usuk berbahasa. Tapi harus dipakai. Kalau tidak bahasa tuh lupa. Bentar ya. Bentar dulu. Mas Indra masuk aja Mas. Itu ada anak saya di bawah. Dek, maaf. Maaf. Ada gangguan teknis. Mana ininya? Oke. Sebentar. Mana ini supaya saya bisa. Kenapa Pak? Gimana Pak? Bisa agak dikecilkan ininya, gambarnya gimana supaya tidak full screen. Oh, slideshow Bapak itu ada yang tanda layar di paling bawah Pak. Oh, paling bawah ya? Nah, itu di bawah, di samping. Nah, itu Pak, tanda kursornya Pak. Yang mana? Biasanya ada, tapi ini oleh anak saya di bentar. Bentar ya. Itu yang paling bawah, Pak. Yang ada tanda layar kelihatan di layar saya di sini, Pak.
Di komputer saya kelihatan. Ya maaf, sudah teratasi. Nuhun Buing. Itu anak. Sami-sami Pak. Tekat tinggalnya Pak, dinya alit. Jadi, Nuhun. Oke. Oke ya, jadi itu tentang bahasa. Saya dan Bu Ing akan menggunakan bahasa ini termasuk ketika mengomentari Anda dalam presentasi. Jadi kalau presentasinya kebetulan saya harus berkomentar dalam bahasa Melayu ya harus saya pakai bahasa Melayu ya. Karena itu tadi dari sekarang silahkan Anda mulai pikirkan mau memilih materi apa, masalah apa yang akan dijadikan bahan presentasi atau bahan makalah Anda ya. Oke, karena ini adalah pengantar, mungkin saya ingin memperkenalkan tentang cakupan materi ini ya. Jadi materi ini memang akan membahas secara umum tentang karena ini adalah sejarah Orde Baru, tentu dalam sejarah itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang berlaku, apa yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Karena itu akan disinggung juga secara selintas tentang sejarah akhir pemerintahan demokrasi terpimpin. Demokrasinya Presiden Soekarno dari 1959 sampai 1966 sebagai awal dari kelahiran Orde Baru, termasuk juga upaya konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Tentu di dalamnya juga nanti akan dibahas tentang struktur politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Ini adalah satu cakupan pembahasan yang cukup dinamis karena sebagaimana kita ketahui proses modernisasi masyarakat Indonesia sesungguhnya baru berlangsung secara intensif pada masa Orde Baru ya. Jadi dari tahun 45 sampai 66 sampai tahun 70-an bangsa ini masih terjadi dinamika politik atau pembangunan politik yang sangat ketara, sementara pada masa Orde Baru mulai beralih pada pembangunan ekonomi dan modernisasi masyarakat. Masyarakat ditata secara teratur, termasuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan modern lainnya yang bisa kita warisi sampai sekarang. Termasuk juga legasinya apakah yang baik ataupun yang buruk ya. Yang buruknya masalah korupsi misalnya juga terjadi pada masa Orde Baru, tapi kan masih juga diteruskan sekarang. Jadi seharusnya kalau orang mau belajar dari sejarah, legasi yang baik diteruskan, legasi yang buruk harusnya ditinggalkan. Tapi kadangkala kita menerima legasi itu semuanya, yang baiknya diteruskan, yang buruknya juga dilanjutkan. Nah itu artinya belum mau belajar dari sejarah ya. Dan terakhir tentu akan dikaji juga keruntuhan sejak Orde Baru memasuki era reformasi sampai sekarang, dan tadi saya sudah singgung apa saja legasi yang bisa kita kenali dan warisi pada masa Orde Baru ya. Jadi dalam sejarah itu ada istilah continuity and change. Ada kesinambungan dan perubahan ya. Jadi nggak bisa kita menegasikan 100% tentang masa lalu sebab banyak legasi, banyak warisan, banyak struktur politik, budaya, bahkan mentalitas pada masa lalu yang secara sadar atau tidak sesungguhnya masih kita warisi hingga sekarang. Ya. Karena itu banyak kajian, banyak topik, dan mungkin juga kalau Anda terinspirasi boleh menjadikan topik-topik atau materi-materi yang layak untuk didiskusikan ini untuk masuk dalam rencana makalah Anda ya. Misalnya tentu akan dikaji tentang repelita dan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Repelita rencana pembangunan 5 tahun dimulai 1969 hingga runtuhnya Orde Baru 98.
pemerintah reformasi sekarang karena tadi mau menolak legasi Orde Baru, dia nggak mau pakai repelita, nggak mau pakai GBHN, garis-garis besar haluan negara. Padahal itu baik ya, pembangunan itu harus dirancang dengan baik. Per 5 tahun, per 10 tahun, per 25 tahun. Kalau nggak ada perancangan, mau apa yang dilakukan ya. Jadi nggak cukup slogan pemerintah reformasi itu kerja. Kalau kerjanya tanpa rencana, mau apa yang dikerjakan ya. Jadi itu mungkin boleh nanti dianalisis, dan bahkan sekarang MPR ingin supaya ada garis-garis besar haluan negara baru ya, disebutnya bukan GBHN karena katanya nggak mau niru Orde Baru, padahal baik ya, tapi apa gitu namanya, tapi kan belum menjadi keputusan MPR sekalipun ya. Nanti akan ada kajian tentang pemilu Orde Baru, pemilihan umum pada masa Orde Baru, boleh juga nanti dibandingkan dengan pemilu pada masa reformasi. Pemilu adalah sarana untuk legitimasi kekuasaan politik ya. Jadi pemilu adalah ciri dari sebuah negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi. Kalau negara itu nggak ada pemilu, menurut kacamata Barat berarti tidak demokrasi ya. Dan dalam pemilu itu harus banyak partai politik. Jadi kalau pemilu hanya parpolnya 1, 2, atau 3, itu berarti kurang demokrasi. Kira-kira begitu ya. Di Cina ada pemilu, ada, tapi partai politiknya 1 misalnya. Itu kata orang Barat kurang demokrasi. Di Brunei nggak ada pemilu, kata orang Barat kurang demokrasi. Kalau kata orang Brunei, kami demokrasi. Anda boleh pilih mau demokrasi, mau makmur. Kami pilih makmur. Nah, jadi mungkin rakyat Indonesia kalau ditanya juga, coba pilih demokrasi, pilih hidup makmur. Mungkin jawabannya akan milih hidup makmur ya, ngapain demokrasi. Jadi acapkala kita pakai parameter Barat ya. Kononnya pemilu adalah salah satu ciri negara demokrasi. Dalam pemilu harus banyak partai politik supaya bisa menyerap aspirasi masyarakat. Sebenarnya ini parameter Barat ya. Kononnya demokrasi adalah sumber kemajuan. Sekarang dibantah oleh Cina ya, oleh Rusia, oleh negara-negara yang sistem pemerintahannya mungkin kurang demokratis, tapi secara ekonomi sekarang Cina menjadi maju. Jadi itu sebagai calon sarjana saya pikir kita harus kritis ya, jangan menerima begitu saja pandangan-pandangan Barat ataupun pendapat-pendapat yang sudah mapan. Disinggung juga nanti peristiwa Malari 1974, peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974. Ini adalah satu peristiwa konflik internal, termasuk kerusuhan politik terbesar setelah peristiwa G30S 1965 ya. Dan tentu ada implikasi politiknya. Dan akan disinggung juga tentang integrasi Timor Timur ke Indonesia. Timor Timur wilayah jajahan Portugis, pada tahun 75 terjadi konflik internal, konflik politik di antara partai-partai politik yang ada di Timor Timur. Mereka terbelah menjadi 3, ada yang ingin merdeka, dipelopori oleh Fretilin, ada yang ingin tetap bergabung dengan Portugis, dan ada yang ingin bergabung dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon keinginan sebagian masyarakat Timor Timur yang ingin berintegrasi, karena itu pemerintah Indonesia mengirimkan para sukarelawan. Ya. Sebenarnya bukan sukarelawan, tapi tentara Kopassus, ya, tentara Indonesia, untuk membantu saudara-saudara di Timor Timur yang ingin berintegrasi melawan kekuatan Fretilin yang ingin merdeka, ya. Sehingga Timor Timur bisa berintegrasi dari 76 sampai 99, sampai runtuhnya pemerintah Orde Baru. Dan ketika pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie bilang, setelah reformasi, Timor Timur is like pebble in the shoes. Timor Timur seperti kerikil dalam sepatu. Ya. Kalau kita jogging, kita jalan kaki pakai sepatu, ada kerikil, enggak nyaman ya. Jadi lebih baik
diambil aja kerikilnya, dibuang. Karena itu B.J. Habibie memberikan opsi kepada rakyat Timur Timur, apakah ingin tetap berintegrasi dengan Indonesia dengan diberi otonomi khusus, otonomi seluas-luasnya, atau ingin merdeka. Ternyata setelah jejak pendapat, setelah referendum, rakyat Timur Timur tahun 99 ingin merdeka, dan mereka menjadi negara merdeka 2001. Walaupun kalau kita lihat di YouTube sekarang, ya namanya YouTube ya, media sosial belum tentu betul ya. Banyak masyarakat Timur Timur yang menyesal berpisah dengan Indonesia. Mereka katanya jadi negara sendiri itu susah juga ngurusnya, mereka tetap miskin ya. Jadi ingin bergabung dengan Indonesia. Benar kata Pak Harto, kepenak zamanku toh, zamannya Pak Harto enak itu. Jadi mungkin orang Timur Timur pun ada yang ingin bergabung kembali dengan Indonesia, tapi itu kata YouTube ya, belum tentu benar. Jadi itu masalah Timur Timur. Akan disinggung juga peristiwa Tanjung Priuk 1984 yang merupakan juga dinamika internal, bahkan konflik politik antara umat Islam yang menolak ajas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya ajas dalam organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi politik, dengan pemerintah yang tentu menghendaki satu ideologi yang seragam. Ya. Ini peristiwa berdarah Tanjung Priuk, boleh juga dikaji kalau Anda tertarik ya. Juga disinggung mengenai petisi 50, ini ekoran dari peristiwa Tanjung Priuk 1984. Perwira-perwira pensiunan dari tentara Indonesia mengkritik pendekatan tata cara pemerintah Orde Baru dalam melakukan pembangunan, termasuk menafsir Pancasila. Ya. Jadi pemerintah Orde Baru, khususnya Presiden Soeharto, acap kali membuat pernyataan. Dia bilang Pancasila adalah pengamalan daripada pembangunan pada masa Orde Baru. Artinya siapa yang tidak setuju dengan pembangunan berarti anti Pancasila atau tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, itu oleh petisi 50, cara berpikir seperti itu dikritik ya, seolah-olah Pancasila itu ditafsir tunggal milik pemerintah ya, seolah-olah siapa yang anti dengan pembangunan itu menjadi anti Pancasila. Sebenarnya bukan anti pembangunan, tapi tidak setuju dengan cara-cara pembangunan yang mungkin kurang demokratis atau malah menggusur hak rakyat dan sebagainya. Ya. Sama seperti sekarang pemerintah Orde Baru, aku Pancasila. Ya. Jadi seolah-olah kalau sudah nyebut aku Pancasila, dia seolah udah jadi Pancasilais, yang lainnya belum Pancasilais. Nah, itu juga mungkin bisa dijadikan bahan kritik ya, bahwa tidak bisa klaim tafsir Pancasila itu tunggal ya, tapi harus berdasarkan gentleman agreement. Nah, itu ya, kesepakatan bersama, ditafsir secara bersama, jangan benar sendiri, tapi harus mengikut pada kemauan anak bangsa Indonesia ini. Disinggung juga nanti fenomena tahun 1990-an, politik Islam dan kelahiran ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia. Ini adalah satu fenomena baru, bangkitnya kelas menengah Muslim di Indonesia tahun 90-an, sehingga mulailah muncul banyak segi-segi kehidupan yang diwarnai oleh budaya dan semangat Islam. Ya. Wanita banyak yang berjilbab, itu fenomena 90-an ya. Para pejabat negara kalau mau pidato mulai dengan salam Islam, Assalamualaikum, nah, itu fenomena 90-an. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya pidato pejabat itu kalau mau pidato dimulai dengan selamat pagi atau merdeka. Seperti Bung Karno kan. Mana ada Bung Karno ngasih sambutan Assalamualaikum, enggak. Merdeka Bung. Baru tahun 90-an Presiden Soeharto menggunakan salam Assalamualaikum dan diikuti oleh pejabat-pejabat pemerintah sampai sekarang ya. Tapi sekarang supaya katanya tidak menimbulkan kecemburuan pada agama lain, jangan hanya Assalamualaikum.
pakailah Om, Santi-Santi Om, pakailah salam kebajikan, itu katanya supaya agama lain pun merasa dirangkul. Nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi fenomena bangkitnya kelas menengah Muslim di Indonesia, saya pikir adalah ini fenomena yang menarik dengan lahirnya IJMI, dan boleh Anda kaji kalau tertarik ya. Memasuki tahun 97, 98, pemerintah Orde Baru mengalami krisis moneter dan pada akhirnya krisis legitimasi juga. Sehingga pada bulan Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai presiden. Maka mulailah bangsa Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi ya sampai sekarang. Mungkin pemilu-pemilunya ada beda sedikit. Kalau pada masa Orde Baru partai politiknya hanya 3. Pada tahun 71 memang ada 9, 10 dengan Golkar, tapi selanjutnya hanya 3. Tapi pemilu pada masa reformasi ada 48 ya. Tapi setelah diseleksi lewat pemilu ya pemenangnya tetap itu saja, 10 partai besar politik atau 7, 8 partai politik hingga sekarang. Termasuk mahasiswa juga sekarang kan pilihannya nggak bakal jauh-jauh amat lah ya dari partai-partai politik besar ya. Apakah Anda simpati dengan Golkar, dengan PDIP, dengan mana lagi, dengan PKS, dengan Demokrat, dengan Nasdem, panas-panas adem ya, dan itu juga ya. Jadi mungkin boleh dikomparasikan kalau Anda tertarik ya. Dan mungkin baik juga menganalisis profil dan peran presiden dari 1945 sampai sekarang ya. Bagaimana kita tahu dari 1945 sampai keruntuhan Orde Baru kita punya presiden hanya 2 ya. Dan namanya hampir sama. Soek Karno, Soeh Harto. Nah, bagi orang Sunda Soek dan Soeh sama-sama kan, sobek juga ya. Soek Karno 1945, 1968, Soeh Harto 1968, 1998. Tapi setelah reformasi dari 98 sampai sekarang kita hampir punya presiden tiap tahun. B.J. Habibie hanya 1 tahun, ya. Gus Dur hanya 1 tahun, Megawati 1 tahun, baru SBY, SBY. Orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei kalau nyebut Pak SBY itu SBY, SBY. Nah, jadi SBY karena dia dipilih langsung dan ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 2 periode, ya, 10 tahun. Nah, sekarang Jokowi pun mau periode kedua 10 tahun, tapi para pendukungnya ingin 3 periode ya. Nanti mungkin kalau 3 periode sudah mau lagi nambah lagi, nanti kayak Presiden Soekarno jadi presiden seumur hidup ya. Atau kayak Pak Harto, presiden seumur hidup tapi nyicil, ngiridit kayak orang Tasik ya. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sesungguhnya satu ijtihad politik bahwa presiden itu, jabatan presiden itu kalau tidak dibatasi, nasibnya akan seperti Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Yang satu presiden seumur hidup, nasibnya tragis, ya, berakhir dengan tragis. Yang kedua presiden seumur hidup tapi nyicil 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, nasibnya juga tragis karena jabatannya tidak dibatasi. Jadi reformasi telah membatasi jabatan presiden, itu prestasi yang baik supaya jabatan presiden itu bisa diselesaikan secara elegan sebagaimana dilakukan oleh SBY atau sekarang Jokowi kalau dia menerima 2 tahun ya. Tapi kalau 3 tahun saya khawatir akan terjadi satu fenomena yang orang politik bilang power tends to corrupt. Absolutely power, absolutely corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung untuk diselewengkan, cenderung untuk dikorupsi ya.
Kalau kekuasaannya besar, pasti dia korupsi, pasti itu diselewengkan. Jadi itu yang semestinya menjadi kesadaran politik elit-elit politik di Indonesia. Ya. Jadi itulah saya pikir cakupan materi yang akan didiskusikan. Kalau Anda merasa tertarik pada salah satu di antaranya, silahkan. Boleh juga pilih materi yang baru. Judul-judulnya boleh diajukan ke KM dulu ya, nanti oleh saya dan Bu Ing mau dilihat ya. Mungkin judul topik sama nggak masalah ya, tapi kan analisis akan berbeda. Jadi saya dan Bu Ing sesungguhnya ingin melatih Anda. Anda mungkin mendapatkan fakta yang sama, tapi Anda harus membuat tafsir yang berbeda. Itu yang saya maksud ya. Jadi jangan kecil hati. Anda misalnya tertarik dengan Tanjung Priuk, yang lain pun tertarik dengan peristiwa Tanjung Priuk. Tapi Anda mungkin akan menganalisis dari sisi bagaimana tokoh-tokoh pelakunya menilai peristiwa itu. Yang lain mungkin akan menganalisis bagaimana surat kabar yang ada pada waktu itu melihat peristiwa Tanjung Priuk. Jadi dua hal yang berbeda kajiannya, analisisnya. Betapapun judulnya, topiknya sama. Ya. Oke, saya pikir itu tentang topik-topik yang akan didiskusikan, yang akan disinggung. Terakhir, saya ingin mencadangkan, merekomendasikan Anda untuk membaca buku-buku standar ya tentang mata kuliah ini. Jadi orang sejarah itu, kemampuan mahasiswa sejarah harus mampu memilih dan membaca buku-buku standar pada bidangnya. Ya. Jadi kalau Anda misalnya tidak mampu membedakan mana buku standar untuk topik tertentu, itu artinya Anda belum hatam menjadi calon sarjana, belum hatam menjadi mahasiswa sejarah. Ya. Oke, Anda harus membaca bukunya Wycliffe ya, Merle Calvin Wycliffe, ini sejarawan Australia yang terkenal. Bukunya Sejarah Indonesia Modern sudah diterjemahkan, sangat komprehensif, membahas sejarah Indonesia modern dari masuknya Islam abad ke-12 ya hingga zaman reformasi. Jadi Anda bisa mendapatkan pemahaman yang umum tentang sejarah Indonesia modern dari Wycliffe ini. Anda juga bisa membaca bukunya Harold Croft, Politik Militer Indonesia. Harold Croft melihat karena pemerintah Orde Baru ini umumnya adalah didominasi oleh militer, presidennya militer, menteri-menterinya banyak dari militer, gubernur, wali kota, bupati, banyak juga dari militer ya. Bahkan saking dominannya militer ada kritik ya. Kalau pada zaman Belanda dikenal ada istilah gubernur jenderal. Sekarang pada Orde Baru dikenal ada istilah jenderal jadi gubernur. Nah, jadi itu satu bukti bahwa militer mendominasi kekuasaan politik Orde Baru. Anda boleh membaca bukunya David Jenkins mengenai Soeharto and his general, Soeharto dan barisan jenderal-jenderal Orde Baru. Jadi Jenderal Soeharto nampaknya punya inner circle, punya lingkaran dalam pembantu-pembantu politiknya, jenderal-jenderal kesayangannya dari tahun 70-an, 80-an, 90-an berbeda-beda. Jadi mungkin Anda bisa memahami membaca buku ini mengapa Jenderal Soeharto begitu bertahan selama 30 tahun lebih ya menjadi presiden, karena dia pandai memilih pembantu-pembantunya, jenderal-jenderal di sekelilingnya yang menyokong kekuasaan beliau. Ya. Anda boleh sebenarnya ini buku lama, saya ada buku baru ya yang Anda mungkin boleh baca, harus baca, dan kalau Anda tertarik boleh nanti pesan chatting pada saya. Ini buku lama saya ditulis dengan orang Malaysia, Abdul Razak Ahmad, judulnya Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Perspektif Malaysia dan Indonesia. Ini umum, sejarah Orde Barunya sedikit, hanya pada masa awal dan akhir saja. Saya menulis buku baru yang khusus tentang sejarah Orde Baru dalam pandangan pers, dalam pandangan surat kabar. Ya, mungkin bisa menjadi inspirasi Anda ketika membuat makalah atau ketika membuat skripsi.
silent ya, yang lainnya mengganggu unmute. Buku saya terbaru judulnya adalah Sejarah Orde Baru dalam News and Views. Studi tentang pers dan kritik sosial pada masa pemerintahan Soeharto di Indonesia 1968-1998. Boleh chatting nanti di WhatsApp group kalau Anda berminat untuk memiliki buku tersebut. Anda boleh baca juga biografi tokoh-tokoh yang hidup pada masa Orde Baru. John Elson membuat biografinya Soeharto, sangat komprehensif, sangat bagus ya. Melihat sosok Presiden Soeharto dari berbagai dimensi, tidak hanya kehebatannya, juga segi-segi kelemahannya. Saya anjurkan membaca biografi itu harus penulisnya para akademisi ya, supaya analisisnya komprehensif, seimbang, tidak berat sebelah, tidak memuji-muji saja ya. Sebagai manusia tentu ada kekuatan, ada juga kelemahannya. Kalau akademisi biasanya mengkaji dari berbagai sisi secara seimbang, secara komprehensif. Tapi kalau penulis amatiran biasanya hanya memuji-muji saja ya, seolah-olah tokoh tersebut seperti dewa ya, seperti malaikat, nggak ada salahnya. Begitu juga biografinya Gus Dur, Greg Barton, Anda boleh baca. Ini ditulis oleh sejarawan dari Australia ya, dan sudah diterjemahkan bukunya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian selain buku, Anda bisa mengakses artikel-artikel dalam jurnal ilmiah. Saya kebetulan punya website berisi tentang artikel-artikel dalam jurnal. Jadi Anda boleh layari, boleh buka website saya, www.journals, pakai S ya, karena jurnalnya banyak, .mindamas.com. Di situ ada jurnal tentang sosiohumanika, jurnal tawarikh, jurnal susur galur, termasuk historia, tentu banyak artikel-artikel tentang sejarah di dalamnya. Oke, lumayan juga, saya sudah ngasih kuliah hampir 42 menit ya, 42 menit. Oke, dengan demikian, keberhasilan Anda dalam mata kuliah ini ditentukan oleh banyak faktor ya. Pertama, Anda harus hadir dalam Zoom meeting ini dan nanti KM akan mencatat kehadiran Anda, dilaporkan kepada saya dan Bu Iing. Kalau Anda hadir dalam Zoom meeting seperti sekarang, Anda akan dapat poin 05. 0. Bapak, mohon maaf, banyak mahasiswa yang tidak bisa join karena kapasitas Zoom ini hanya 100 dan ternyata mahasiswa yang mengontrak sejarah Orde Baru Reformasi ini kemungkinan lebih dari 100 karena kelas yang tadi Irsa sampaikan juga ada 60 mahasiswa, Pak. Tadi ada Mutma yang tidak bisa join karena sudah penuh ya Zoom-nya. Oke, nanti dibicarakan dalam WhatsApp group. Apakah kalau melebihi kapasitas harus dibuat 2 kelompok atau bisa tetap di 1? Kebetulan dari Podi mau mencoba yang mengupgrade Zoom-nya, Pak, untuk 500 kapasitas. Mudah-mudahan bisa ditambah. Nanti mungkin berbagi dengan mata kuliah lain gilirannya, Pak. Untuk jika ingin digabung kelasnya, itu saja, Pak, infonya. Oke, terima kasih Bu Ing infonya. Oke. Selanjutnya Anda harus ikut juga, tadi saya katakan, ngasih komentar singkat di WhatsApp group. Apa yang saya kuliahkan, apa yang Bu Ing kuliahkan, termasuk nanti apa yang teman-teman Anda presentasikan. Memang Bu Ing kalau mahasiswanya lebih dari 50, sebaiknya mungkin dibagi 2 kelasnya. Iya, lebih nyaman, biar efektif ya Pak. Supaya sesuai jadwal aja. Ya, supaya tugas-tugas presentasinya juga tidak melebihi kuota. Kan presentasi tiap mahasiswa paling maksimal 4-5 orang. Kalau jumlahnya ratusan kan nanti bisa masa presentasi 10 orang. Tidak. Betul, Pak.
Oke, jadi komentar singkat di WhatsApp grup tetap diperlukan, dan kalau Anda berkomentar menunjukkan Anda hadir dan juga akan dapat nilai 0,5 juga. Jadi kalau Anda hadir Zoom meeting, hadir juga dalam WhatsApp grup, Anda akan dapat nilai 10 ya setiap kali pertemuan. Kemudian tentu ada UTS, Anda harus ikut UTS secara online, UAS juga, ujian akhir semester, dan tugas individu saja, nggak ada tugas kelompok ya. Apa tugas individunya tadi? Membuat makalah, tapi yang harus Anda presentasikan dulu dalam bentuk PPT ya. Yang nanti saya dan Bu Ing komentari PPT Anda sebelum kemudian Anda harus buat makalah penuhnya. Itulah satu-satunya tugas mata kuliah ini, dan harus Anda pikirkan dari sekarang apa judul yang mau dibuat, bagaimana persiapan PPT-nya nanti, dan membuat makalahnya setelah presentasi PPT. Silakan judulnya sampaikan ke KM dulu, nanti KM menyampaikannya ke saya dan Bu Ing. Tadi saya katakan judul bisa saja sama, tapi analisis Anda akan berbeda ya. Jadi semuanya ini saya ingin mengakhiri pertemuan pertama ini, mahasiswa sejarah itu harus banyak membaca ya. Jadi kalau kurang minat membaca, Anda salah pilih jurusan ya. Berapa jam mahasiswa sejarah harus membaca sehari? Kalau dosen, saya Bu Iing membaca tuh 8 jam sehari. Tentu tidak terus-menerus ya. Jadi pagi 2 jam, siang 2 jam, sore 2 jam, malam 2 jam. Jadi Anda kalau wawasan dan pengetahuan sejarahnya ingin sama dan melebihi dosen, Anda harus baca 8 jam. Tapi bagi mahasiswa sejarah, karena banyak mata kuliah lain, banyak tugas-tugas lain, cukuplah membaca tuh 4 jam, ya, setengahnya dari dosen. Jadi artinya coba diusahakan, pagi baca 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Saya membaca lebih dari 1 jam, Pak. Tapi apa yang Anda baca? Facebook, WhatsApp group, media sosial, nah itu membacanya oke, tapi bahan bacaannya salah alamat ya. Jadi harusnya baca buku yang standar tadi, baca jurnal, artikel-artikel dalam jurnal yang juga relevan dengan materi perkuliahan Anda. Ya. Saya pikir itu sudah 47 menit saya ngasih kuliah pengantar. Dosen itu tadi saya katakan tidak akan memberikan kuliah penuh ya. Jadi selama 4 kali perkuliahan pun akan bersifat umum. Tugas mahasiswa belajar mandiri, mencari sumber-sumber informasi, termasuk memikirkan apa topik kajian yang mau Anda bahas dan diskusikan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita akan beralih ke WhatsApp group untuk melihat komentar-komentar singkat Anda. Jangan lupa ketika ngasih komentar, tuliskan nama lengkap Anda, NIM, dan komentar singkatnya. Komentar singkat ditunggu hingga jam 12. Ya. Kalau lewat dari jam 12, komentar singkatnya tidak akan dicatat sebagai bukti partisipasi Anda dalam kuliah daring atau online pada hari ini. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa. Mari kita bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bu Ing. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Kemudian para mahasiswa kita beralih dari Zoom meeting ke WhatsApp group tentang topik perkuliahan yang minggu depan, sambil terus didiskusikan dalam WhatsApp group. Apakah akan dipisah ya, atau disatukan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Kepada seluruh mahasiswa, saya izin end meeting ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu.